Wow. Nandain wilayah. Wah. Guys, ini adalah low SUV ternyaman. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling biasa guys. Emang gua sekarang lagi ada di pusat ya Hyundai, di tengah gedung-gedung gede. wow. Kalau mau datang ke sini boleh, nanti ketemu sama Om Nugroho ke Simpruk ya, Hyundai Simpruk. Kata hari ini, Bang. Ketika pekerjaan terasa tidak menyenangkan, ingat cicilan. Wow. Lebeo. Wow. Tapi bener sih men. Ini mah real testimony. Wow. Kita lagi mau ngebahas ngomongin low SUV, mobil low SUV varian yang kelas-kelas bawah. Ada Stargazer X, terus kompetitornya juga banyak ya? Banyak, ada apa aja? Ada Xpander Cross ya? Xpander Cross, XL7. XL7, Apa lagi? BRV. BRV. Terus jangan dilupain juga nih, Apa ada tuh? Ras. Wow. Terios. Itulah. Males lah diajaknya sebenarnya, cuman ya Wow. kita sebutin aja. Nah, ngomongin ternyaman, yang dua terakhir yang gue sebutin tadi nggak usah dibahas. Wow. Karena kasihan men kalau di-compare sama yang itu. Oke, jauh. Jauh. Nah, ini kenapa bisa dibilang nyaman? Kita langsung ke beberapa faktor ya. Karena untuk bisa masuk kategori nyaman itu ada beberapa faktor yang dipertimbangkan nih guys. Ini faktor pertamanya, yaitu adalah dimensi. Yang artinya di dalam kabin secara penumpang itu nyaman. Kita tes. Udah. Ih, atau kalau lagi nyaman mah kadang suka nggak nge soalnya. Wow. Jadi gini guys, yang bikin penumpang di mobil ini, di Stargazer X ini berasa nyaman, karena mobil ini punya kabin yang bukan lumayan ya, ini salah satu yang terluas kayaknya. Yoi. Lu bisa cek nih, ini gua duduk normal aja dah. Tadi kan duduk Vincent. Wow. Vincent Rompis. Duduk normal nih, headroom gua gede banget. Ini nggak aneh karena kalau kita lihat dari bentuknya memang Stargazer baik yang X maupun yang Prime itu dia punya bentuk yang agak membulat ke atas ya, terutama di bagian tengah tuh berasa banget. Kembung kayaknya gitu. Awal-awal makanya kenapa orang kok desainnya bentuknya kayak gini. Mereka belum nyadar tuh, sampai akhirnya dia nyadar ternyata bentuk kayak gini untuk mendapatkan sisi positif dari kelegaan kabin. Kayak gini nih. Jadi punya headroom yang gede. Nah, kalau headroom kayak gede kayak gini, jangankan pakai topi, pakai helm juga leluasa. Bisa. Pakai topi Pak Tarno juga bisa. Pokoknya mah ke atas masih jauh, lu loncat-loncatan juga belum nyundul gitu. Nah, faktor yang kedua, bukan faktor yang kedua sih, masih faktor yang pertama, kelegaan kabin. Selain headroom, legroom juga gede. Dan ini masih fleksibel, bisa dimaju. Ini paling maju, ini paling mundur. Tapi biasanya normalnya segini nih. Nah, gua menyesuaikan sama, ntar dulu. Sama AC, biar pas gitu. Nah, sebenarnya di Stargazer X juga bisa dibikin 3 baris ya men? Bisa. 3 baris. 3 kursi. 3 orang buat 3 orang itu nyambung. Atau bisa dibikin kayak gini Captain Seat. Nah, kalau mau yang nyamannya lebih hakiki, ya ini Captain Seat. Yoi. Ini enak banget guys. Jadi punya privacy gitu. Kompetitor ada nggak Captain Seat? Di kelas low SUV? Ya tidak ada dong. Tapi yang faktanya nggak ada sih. Hanya di sini aja, dan ini optional, bisa dipilih lah. Tidak hanya di baris kedua, di baris ketiga pun sama leganya. Kita lihat ya men. Sebelumnya gua ini dulu biar lu gampang lihat tuh. Ini one touch thumb. Wes lah. Istilah gitu we. Kiwainya. Nah. Nih. Tuh. Ini gua naikin dulu. Sambil baca majalah juga bisa. Wow. Guys. Gue punya legroom yang masih cukup tuh. Badak. Gede. Mau di kesini juga bisa karena ini Captain Seat, jadi bisa selonjoran. Headroom gue juga masih ada tuh. Biarpun nggak segede di baris kedua, tapi ini menurut gue cukup. Tinggi gue 165 ya guys. Tadi gue masuk juga nggak di-cut ya. Jadi teman-teman tahu ini memang tadi udah cukup lega. Ini masih bisa maju dan masih bisa mundur, jadi masih bisa fleksibel. Tapi intinya untuk orang dewasa bahkan di baris ketiga pun merasakan kenyamanan yang sama. Visibilitas juga di sini enak gitu sih guys. Selanjutnya kalau ngomongin keluasan kabin dan kefleksibelannya, kita mau bahas baris ketiga, tapi ini mau gua ratain dulu. Nah, udah ya, ini rata ya. Lalu kita cobain dari baris ketiga nih. Kita lipat juga. Jadi kan tadi kalau buat duduk udah lega. Nah, tuh. Ini benar-benar bisa rata. Itu nanti bangkunya bisa dimundurin lagi. Makin ke belakang gitu biar agak rapet. Jadi ini benar-benar bisa full rata.
Plong. tinggal dikasih kasur lantai gitu men ya. Bisa, Jadi ranjang, bisa. kalau kemarin tuh waktu zaman mudik, lebaran atau pada liburan juga, ini banyak tuh yang diratain, jadi di belakang bisa jadi mini playground ketika punya anak kecil, dan ibu bapaknya juga bisa tiduran di sini ya. Bisa. Daripada ke hotel, Iya. mahal peak season, mendingan tidur di sini guys. Tidak hanya ibu bapak yang bisa tiduran di sini, itu mah siapa aja lah, terserah. Siapa aja. Siapa aja. Sesuai kebutuhan. Ini juga ada tempat penyimpanan. Tuh. Jadi lumayan rapih ya. Nah, kalau ngomongin bisa kayak begini, terus membelakangi pemandangan, itu estetis banget tuh. Oh, yoi. Kalau buat foto-foto enak banget. Jadi mobil ini namanya juga low SUV, punya ground clearance yang lebih tinggi, pastinya bisa menjangkau ke segala medan, cari tempat-tempat yang estetis, posisiin kayak begini, wah ini cakep banget sih guys. Nah guys, yang bikin mobil ini bisa masuk kategori ternyaman juga, itu dari sisi kayak kaki. Yoi. Selain kayak kakinya juga udah proper ya, dia pakai ukuran 205/50, ringnya ring 17, jadi untuk ukuran low SUV pastinya udah proper banget. Pengereman juga pakai cakram di depan dan di belakang, jadi double disc. Terus finishing dari velgnya juga bagus, two-tone polish machining, desainnya keren, bintang-bintang gitu ya. Yang bikin mobil ini nyaman selain secara estetis, tapi juga karena suspensi ya men. Bisa dibilang kalau ngomongin SUV biasanya punya kayak kaki yang cenderung lebih keras dibandingin MPV, tapi untuk ukuran kelas low SUV ini masih bisa dikategorikan salah satu yang cukup nyaman dan Dewasa. empuk. Ya dewasa lah, orang banyak yang bilang kayak kakinya dewasa. Ya juga sebenarnya ada beberapa yang kaki kakinya nyaman ya di kelas low SUV yang lain seperti XL7. Yang sering kita bahas, BRV juga lumayan ya. Biar Cenderung lebih keras ya? lebih keras. Lebih keras sih. Mungkin antara ini atau XL7 ya. Ya. Yang rasa-rasanya cukup dewasa ya. Iya, dewasa. Dewasa sekali. Tapi ini emang cukup lengkap lah. Apalagi dengan tadi kabin yang segitu leganya, pilihannya juga ada captain seat. Menarik sih menurut gua. Tapi akan lebih nyaman lagi ketika teman-teman tahu nih promonya di pusat kayak gimana. Kita langsung tanya Om Nugroho aja. Yuk. Nah guys, kita langsung ngobrol sama jagoannya nih di pusat Hyundai. Ada Om Nugroho. Halo, apa kabar? Salaman Halo. dulu lu, mentang-mentang jualannya paling banyak. Tadi dulu, gini dulu. Oh. Enggak bercanda. Guys, kalau ngomongin Hyundai pusat ya pasti ngomongnya sama Om Nugroho. Iya. Sekarang gue mau nanya dulu Om, ini OTR-nya berapa? Ini OTR-nya di 358. Ngomong-ngomong OTR, pasti kan ada potongan, belum dipotong diskon kan? Belum. Lebaran udah lewat lah ya. Betul. Terus ada teman-teman yang masih pengen pakai promo kemarin Ramadan tuh kan promonya bagus banget tuh, promo Betul, Lebaran. Betul. Itu masih bisa dipakai nggak sih di sini? Masih bisa kita pakai. Masih bisa. Diskon itu masih kita validkan. Pokoknya kalau di pusat, sefleksibel itulah. Tenang aja kalau Tenang sama Om Nugroho. aja. Ya. Sekarang Om langsung bahas masalah promo kreditnya. Katanya menarik banget di sini. Nah, promo kredit kita ada mulai dari bunga 0%. Yang untuk mau yang menghindari riba. Oh. Mas, kita nggak mau riba nih. Dosa, ya kan? Bisa nggak? Bisa pakai 0% 1 tahun. Terus juga, tapi saya mau yang sistemnya, saya punya duit, tapi lagi ada deposit atau baru dapat bonus tahun depan. Bisa nggak? Ada cash bertahap namanya. Ada juga. Ada juga. Terus juga Mas, saya mau angsuran murah karena saya banyak cicilan yang lain. Bisa nggak? Bisa pakai balon payment. Ya kan? Kita angsur setengah dulu. 3 tahunnya nanti kita langsung bom payment. Kalau misalkan customer itu Mas, saya kayaknya bonusnya ternyata dipending nggak jadi. Bisa nggak diangsur lagi? Bisa. Tenang. Seperti itu, fleksibel kita. Atau mau yang fix langsung kita pakai 8 tahun nanti. 1 tahun segini, bayarnya nanti 4 tahun segini gitu. Fix itu langsung. DP minim? DP minim ada 10%. Berapaan ya? 10% ya kalau dipotong diskon ya bisa 10 lah, mungkin 10 jutaan. 10 juta dah udah kita kasih, nggak usah ribet. Nah, saya nggak mau pusing, dah 10 juta sini. Yang penting slick, aman, clear di awal. Nah, DP minim katanya datanya benar-benar harus bagus ya. Kalau untuk DP minim 20% ke bawah, memang dia harus mutlak itu dia harus slicknya clear. Tanpa ada B-checking yang call 5 seperti itu. Tapi kalau bagi yang slicknya jelek pun, atau bahasa kasarnya ada problem, nggak usah pesimis, itu bisa kita bantu kok. Tetap ada solusi. Tetap ada solusinya, seperti itu. Makanya kita fleksibel, kita konsultasi kronologinya apa, planning kebutuhannya apa gitu. Nah, enaknya beli di pusat kayak gitu guys. Dan yang lebih enak lagi, tidak terbatas wilayah. Selagi masih NKRI. ya, Bener ya? ya, Jadi yang dari daerah pun bisa beli di Om Nugroho dengan harga plat B. plat B. Nah, Om, kalau ada yang mau trade in, tuker tambah. Nah, trade in all brand kita.
Nah, kalau bagi yang customer mau Mas, saya mau trade-in. Cuman bisa nggak harga terbaik? Boleh Bapak Ibu bantu nge-share yang Bapak punya mobil. Nugroho juga minta nanti kita cari 2 jalur mana yang tertinggi. Tapi selama ini Nugroho, mohon maaf bukannya kita sombong, selalu yang tertinggi seperti itu. Kayak kemarin pun tester all brand dari RAS, kita dapat yang tertinggi gitu. Sampai ibunya pun bingung seperti itu. Kok tinggi banget harganya? Iya, kayak gitulah. Makanya kan Nugroho, nggak apa-apa Bu, itu udah tugas Nugroho. Itu adalah udah kewajiban Nugroho. Karena Nugroho tidak mau dibilang PHP. Iya. Boleh juga guys, bisa dicoba langsung ke Om Nugroho ya. Termasuk kalau teman-teman mau test drive di sini juga semua unit ada dan jadi prioritas ya. Semua unit ada, mulai dari EV, engine kita ada. Mau apa? Mau Palisade, Ioniq, Kona, Santa Fe, Stargazer X, Stargazer Essential kita ada semua. Mau kereta inline, Gak usah nunggu-nunggu ya? Gak usah nunggu, prioritas. Oke. Karena ini di pusat ya guys. Di pusat. Karena di pusat juga enaknya selain tadi test drive lengkap, di sini juga ada body repair ya. Dan nggak semuanya punya body repair ya? Nggak semuanya punya body repair. Hanya di Simtruk, MI. Masalah service warranty Om, boleh dijelasin? Ini kan keuntungannya banyak banget nih beli Hyundai Nah, pusat. service warranty nih kita beli mobil Hyundai udah nggak perlu ada PR. Oh, ya. Kita fokus bagi yang kredit, fokus yang angsuran, bagi yang cash fokus di bensin. Seperti itu contohnya apa nih? Servis gratis selama 4 tahun. Di brand lain kan 3 tahun, kita 3+1 atau 60.000 km. Udah mulai dari oli, filter, saringan AC dan lain-lain, kita nggak akan keluar duit sama sekali. Terus juga kita ada garansi mesin 4 tahun atau 100.000 km. Wow. Ada garansi akinya pun kita lebih dari setahun dari brand lain. Brand lain setahun atau 20.000. Kita 2 tahun atau 40.000. Kaca film kita 5 tahun. Dan ada lagi kita namanya Hyundai Jamin, Hyundai Jaga. Gitu. Artinya apa? Artinya kita jaga mobilnya, ya kan? Kita jamin juga orangnya. Kok bisa? Lah, kita jamin dulu nih. Contohnya misalkan mobilnya ini kita jaga bagi yang beli cash atau kredit, kita sama. Nanti kita dapat namanya kita mobil misalkan kerusakan mencapai minimal 50%, itu akan kita ganti unit baru tanpa perlu harus diperbaiki sesuai pembelian unit di awal. Unit baru? Unit baru, nggak perlu harus diperbaiki. Dengan tipe yang sama? Betul sekali. Wow. Ya, itu selama setahun. Dan kita jaga juga di bannya, kita waranti selama 1 tahun. Itu kita kasih per ban itu 1 juta. Tuh, terus juga kita amit-amit ini namanya santunan ya. Jika terjadi insiden kecelakaan meninggal dunia, terjadi meninggal dunia itu di cover 1 kepala 100 juta. Misalkan beli Stargazer 6, berarti 6 kepala, 7 kepala, kereta 5 kepala gitu. Itu namanya biaya santunan. Dan bagi yang kredit, kita juga ada yang biaya namanya itu credit protection, ACP namanya ya kan. Itu kita namanya itu kita tidak membebankan ke pihak keluarga, akan dilunaskan. Seperti itu. Sisa hutangnya? Sisa hutangnya, seluruhnya. Harga jual kembali juga ya? Harga jual kembali buybacknya 70%. Jadi orang udah nggak ragu beli Hyundai? Nggak usah ragu beli Hyundai, orang Hyundai udah banyak kok. Kereta udah banyak, Stargazer udah banyak. Kita udah pabrik buatan Cikarang, part juga kita udah gampang. Sekarang gue mau nanya yang paling penting, masalah bonus. Pasti banyak yang minta. Dan enaknya di Om Nugroho bisa request katanya. Ya, ntar sangkain sombong. Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Ceritain, mau apa, mau free, katanya free captain seat. Ya. Ya kan, mau free 2 ton. Nggak usah ngomong, udah itu mah. Iya udah keep silent aja, mau pamer. Jadi udah nggak ngomongin yang ecek-ecek kayak talang air gitu udah nggak ya? Udah nggak. Kata kita, udah stoknya udah banyak di gudang Itu mah bahkan nggak perlu diminta. Nggak Jadi perlu diminta. Mintanya yang berbobot lah. Kalau Iya, minta apa? Yang berbobot aja mintanya. Mas minta ini free coating. Coating kan gede tuh harganya. Iya, udah jadiin kita sini silahkan gitu. Jelas ya. Tenang aja gitu. Kan kebutuhan customer berbeda-beda. Ada yang minta body cover ya kan. Ya udah berbeda-beda nggak apa-apa. Apa yang lihat katalog digital mungkin medsos? Medsos kita ada di Nugroho Hyundai. Kebetulan kita mau update nih nanti nih kalau udah senggang waktu kita update. Update semua nanti. Ya karena kan dia habis sibuk banget kemarin habis lebaran ngirim banyak banget karena kalau di Om Nugroho beli itu mobil langsung bisa dipakai ya. Langsung bisa dipakai. Nggak harus tunggu STNK ya. Digunakan ya. Iya. Bukan dipakai ya. Iya digunakan. Lo ya dipakai sama aja pikiran lu aja yang kotor. Jadi intinya di Om Nugroho nggak usah nunggu STNK. Nggak usah STNK lama bang.
Masa kita beli mobil harus nunggu sebulan 14 hari kerja. 14 hari kerja kan Sabtu Minggu kali itu kan 3 minggu. Iya. Kalau 3 minggu jadi belum jalan faktur ya kan. Kita kasih SNK nih, plat sementara. Langsung Ya. bisa dipakai. 1 bulan bisa pakai sana, langsung jalan-jalan nggak apa-apa. Oke guys. Free lagi tanpa ngurangin diskon. Kalau yang lain kan bilang diskon misalkan 20. Dikurangin 1,5 jadi berapa? Oh gitu. Iya kayak gitu jadi 18,5 ya kan Oh. tuh. Itu bocoran kita tuh kasih tahu tuh. Ya. Ada lagi Ya. nggak? Cukup. Udah cukup. Langsung kontak Om Nugroho aja. Makasih Langsung banyak Om. kontak aja ya. Ditunggu layanan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys yuk. Ya. Nah guys, ini adalah faktor ketiga ya. Yoi. Keempat kali. 3. Keempat lah. 3 lah. 1. Apa tadi? Kabinnya lega. Kabin. Kedua, kaki-kakinya enak. Oh. Ketiga, promonya bagus. Wah. Itu faktor keempat men. Yaitu mesinnya. Aduh. Mana euy? Sih. Nih guys, ini salah satu yang bikin nyaman juga karena cupnya gampang banget dibuka dan enteng. Karena dia kecil ya. Karena bentuknya itu disesuaikan akhirnya bikin si cupnya nggak terlalu gede jadi nggak menyulitkan. Teman-teman yang bukan laki-laki, perempuan maksudnya. Nah, Kadang ngebuka cup itu ribet, berat dan lain-lain. Kalau ini kayaknya akan mudah juga. Untuk mesin ini pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, transmisinya IVT. Terus yang bikin nyaman apa? IVT-nya juga bikin nyaman karena punya durability yang cukup kuat ya. Diklaim juga bisa lebih kuat dibandingin CVT ya. Yoi. Karena dia pakai rantai baja tuh guys. Terus, belum lagi mesinnya juga punya output yang cukup gede. Bukan yang terbesar di kelasnya memang. Tapi ini masuk kategori cukup gede ya. 115 PS, 143 Nm. Dan itu masuk kategori yang proper lah untuk mobil low SUV, 7 penumpang, bawa barang, dan lain-lain. Ruhai guys. Faktor selanjutnya men, yaitu fitur. Kita harus bahas fiturnya karena ini penting nih. Kita ke dalam aja. Nah guys, kalau ngomongin fitur, jelas di mobil ini lengkap banget. Kalau ngomongin Hyundai mah, fitur kayaknya nggak ada kurang-kurangnya ya. Yoi. Dari sisi penumpang tadi kita udah lihat, udah kita cobain juga senyaman itu. Dari si driver pun sama, karena fitur yang bagus, fitur yang lengkap, menunjang kenyamanan driver dalam berkendara ya pastinya. Sebelum ke fitur, gue mau jelasin dulu kayak model gini-gininya nih, ini penting nih. Dia pakai bahan kulit, bagus, perforated, bolong-bolong gitu, jadi secara sirkulasi udara keren, dia semi bucket juga, jadi enak lah. Dan bentuknya juga, headrest-nya tuh dia nggak terlalu gede ya, tapi cukup menyangga. Hah? Headrest. Iya headrest. Gue bilang handrest. Headrest. Apa handrest ya? Handrest. Ya, pokoknya maksud gua mah headrest gitu. Kan gimana maksudnya? Oh iya. Innamal a'malu binniyah. Iya. Iya. Wih gila kenapa gua jadi banyak berkhotbah. Ya lanjut aja. Karena headrest yang nggak terlalu gede bikin visibilitas penumpang di belakang tuh ke depan lebih proper, nggak kehalangan gitu. Itu bagus menurut gua. Dan kalau butuh high adjuster juga di sini lengkap ada. Jadi buat teman-teman yang cari posisi berkendara yang commanding lebih tinggi itu bisa juga. Setir juga fleksibel. Teleskopik, terus apa namanya? Tilt. Yoi. Apa? Tilt. Iya. Tilted. Tilt dan teleskopik. Jadi naik turun, maju mundur gitu. Untuk posisi berkendara yang ergonomis. Lampu sudah auto, wiper juga sudah intermittent, pencet-pencetan juga lengkap nih. Kita sekarang ngomongin fitur lah ya. Di setirnya tuh banyak pencet-pencetan untuk audio steering switch, teleponi, voice command. Bagian sebelah kanan ada untuk ADAS dan cruise control. Cruise controlnya di sini belum adaptif ya. Yoi. Tapi ada apa? Lane keeping assist ya? Ada. Lane following assist. Lane following assist. ADAS-nya apa lagi deh? Mid car departure notification. Terus rear cross traffic alert, Blind spot monitor. blind spot monitor, Collision Mitigation mitigation, system. braking system. banyak lah. Jadi intinya asisten berkendara. Terus tampilan juga bagus tuh ya. Melihat ke depan banyak lampu-lampu wasir, ambient light tuh. Bagus gitu. Speedometer, housingnya nih, covernya dia nyambung sampai ke head unit, jadi kelihatan lebih futuristik juga ya. Dan ininya udah berwarna gitu tuh guys, cakep untuk speedometernya. Nah, head unitnya juga dia modelnya yang floating gitu ya. Terus terkoneksi ke smartphone juga mudah karena ada Apple CarPlay, Android Auto, dan ada penunjuk arah kiblat. Jadi sesoleh itu ya head unitnya juga.
AC dia sudah auto climate digital, terus ada wireless charging, tapi ada power outlet juga buat handphone yang belum support. Ini dia nih IVT dengan Shiftronic, terus ada drive mode, ada vehicle stability control juga, ada hill start assist juga ya. Ada. Lengkap lah. Di sini cup holder dan sini ada electric parking brake dengan auto hold. Ini glove box-nya lumayan gede sih dan bisa sharing juga karena gede tuh, dan udah dikulit-kulitin juga, lengkap lah ya. Dan ada fitur yang dimana di mobil lain nggak ada. Apa tuh? Yaitu adalah ini SOS dan Bluelink. Wow. Jadi enaknya pakai Bluelink, kita bisa mengoperasikan mobil, ngontrol mobil lewat smartphone. Matiin mobil. Matiin mobil, ngidupin mobil. Bisa. Bisa juga Nyari mobil. Nyari mobil. Ini biasa fitur yang disukai oleh para istri. Wow. Tidak disukai para suami. Takutnya ketahuan keruko. Ya keruko kan bisa aja beli apa, belanja. Iya. Lupa suka pikiran kemana-mana. Terus ada SOS juga ketika kondisi darurat, bisa nanti terhubung ke pihak yang terkait lah, yang bisa bantu cepat gitu, penanganan cepat. Dan di sini juga speakernya, contohnya nggak usah lah. Terus itu apa sih? Speaker. Iya, speakernya Bose. Bose berarti Bosnya. iya, nggak maksudnya secara audio lebih proper gitu. Iya. Dan ada Twitternya juga, jadi sudah lengkap. Menurut gua itu bagus banget sih, enak lah gitu. Ruhai pokoknya guys. Jadi intinya kalau di mobil ini bukan cuma penumpang yang nyaman, tapi driver juga nyaman karena didukung oleh fitur-fitur yang mumpuni sekali. Yoi. Tapi kan kenyamanan tidak hanya yang bisa dipakai secara physically aja, tapi yang terlihat juga bisa bikin nyaman. Yoi. Tentunya dari desainnya juga ngaruh guys. Secara estetis tuh bikin nyaman kalau mobilnya kelihatan lebih keren lah gitu. Dan mobil ini untuk ukuran low SUV kerasa lebih gagah juga. Dan pastinya gagah yang futuristik. Yoi. Ada gagah yang kayaknya sangar gitu. Nah ini arahnya ke gagah yang futuristik. Wah. Dari LED bar tuh di bagian atas. Grillnya juga sini lebih menonjol-nonjol. Jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih menyerang gitu, ofensif. Perlampuan juga udah lengkap, passernya dipisah-pisah gitu, jadi kelihatan lebih bagus. Terus di bagian bawahnya juga underguardnya dibedain warnanya, jadi kerasa ada gradasi warna yang bagus. Dan ada sensor-sensor juga, corner sensor, jadi enak memudahkan ketika parkir. Di bagian samping juga sama. Tadi kita udah bahas masalah finishing velgnya juga ofensif itu ya, cakep. Ke bagian atasnya ada roof rail karena SUV wajib ada begini-beginian. Ini sudah bisa ngelipat sendiri atau auto folding, dan ada lampu sennya. Handle pintu chrome, dan ada akses smart entry, dan di bagian bawah ada side body molding plus ada side skirt juga yang nyambung. Bagian samping gagah sih. Dan di bagian belakang menurut gua lengkap lah ya. Antena shark fin, dia ada rear upper spoiler tambahan gitu ya, walaupun tanpa ini juga udah ada yang nonjol ya. Ada. Jadi kerasa lebih keluar gitu, cakep. High stop lamp, terus LED barnya H gitu, kelihatan lebih futuristik. Kamera parkir, terus ada sensor corner juga, parking sensor, dan di bagian bawah underguard yang di dalamnya tuh ada mata kucing. Ya overall kalau ngomongin desain, ya selera sih, tapi menurut gue ini oke lah. Tapi gimana pun juga ini bisa masuk salah satu kategori mobil-mobil yang nyaman untuk ukuran kelas low SUV. Kalau teman-teman minat pengen coba test drive, kontak Om Nugroho aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Woi, kejauhan. Kejauhan. Udah. Lu kayaknya nggak otomatis ya. Harus di stop. Iya. Jadi sampai mana gua? Pokoknya mah yang mau subscribe lah. Terus follow juga akun medsos kita di bawah sini. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.